wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 4. Jadi, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Indonesia juga akan kaya akan beragam kain tradisional, mulai dari kain batik, songket, khas Sumatera Selatan, kain ulos, khas Sumatera Utara, dan masih banyak lagi. Jika dilihat dari fakta sejarah, kain Nusantara bahkan ada sejak zaman Neolitikum atau prasejarah. Pada saat itu, bahan-bahan yang digunakan untuk menenun kain terdiri dari serat, daun-daunan, kulit kayu, kulit binatang, hingga akar tumbuhan. Buktinya, sejarah kain tenun yang menjadi salah satu kain paling populer di Indonesia ini banyak ditemukan pada benda historis yang seusianya sudah lebih dari 3.000 tahun. Benda-benda tersebut meliputi teraan atau cap tenun, alat yang memintal, kerental, dan bahan untuk menenun kain. Semua bahan tersebut banyak ditemukan di beberapa situs sejarah seperti Melolo, Sumba Timur, Gunung Wingko, dan Yogyakarta. Dari sekian banyak penemuan-penemuan bersejarah tersebut, tidak mengherankan jika Indonesia memiliki berbagai macam kain Nusantara. Kain tradisional adalah kain yang berasal dari budaya daerah lokal yang dibuat secara tradisional dan digunakan untuk kepentingan adat dan istiadat. Beberapa contoh kain tradisional yang ada di Indonesia yaitu: yang pertama adalah batik, kedua ulos, ketiga tenun ikat, keempat kain gingseng, kelima songket, kemudian keenam sasirangan, ketujuh tapis, kedelapan basurek, kesembilan tenun dayak, ke-10 sutra Bugis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Seperti yang kamu ketahui sebelumnya, kita hidup dengan penuh keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Arti dari persatuan dan kesatuan adalah berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari satu kata yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan, sehingga persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, apa makna dari persatuan dan kesatuan itu sendiri? Kebudayaan dari luar juga masuk ke Indonesia melalui proses akulturasi atau percampuran kebudayaan. Kebudayaan dari luar yang masuk ke Indonesia itu meliputi kebudayaan Hindu, Islam, Kristen, dan unsur-unsur kebudayaan lainnya.
Itu juga menjadikan kebudayaan di Indonesia semakin beragam. Namun, kebudayaan dari luar tidak sembarangan masuk ke Indonesia. Ada seleksi terlebih dahulu dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Itulah yang mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Unsur-unsur sosial budaya seperti jiwa gotong royong, sifat kekeluargaan, itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Menjalin kebersamaan dan saling melengkapi harus dilakukan oleh bangsa Indonesia. Itu adalah cara terbaik untuk mendapatkan pertahanan persatuan bangsa dari adanya ancaman perpecahan antar anggota masyarakat, hingga toleransi juga harus dijunjung tinggi oleh masyarakat, karena Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, etnis, maupun agama. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip makna persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu. Indonesia adalah negara beragam, sehingga masyarakat harus mengakui jika Indonesia negara yang beragama dan tetap satu seperti bangsa Indonesia. Yang kedua adalah nasionalisme Indonesia. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Setiap warga negara harus memiliki rasa nasionalisme dan itu sangat penting. Yang ketiga adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab bagi dirinya, sesama, negara, Tuhan, dan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang keempat adalah wawasan negara. Wawasan Nusantara. Adanya wawasan Nusantara, maka setiap orang akan merasa utuh, senasib, sepenanggungan. Pada wawasan Nusantara ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Kemudian yang kelima adalah persatuan pembangunan dan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan persatuan pembangunan, maka setiap orang bisa mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan. Beberapa contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama adalah saling membantu, kemudian yang kedua tidak sombong, yang ketiga saling mencintai sesama anggota keluarga, yang keempat yaitu saling menghormati teman yang berbeda agama atau suku dan tidak membeda-bedakannya. Kemudian kita akan melakukan sebuah kegiatan yang untuk mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Yang pertama, mari kita lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Kemudian, 2. Gunakan sapu lidi dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Dan ketiga, bandingkan hasilnya. Jadi, pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sapu lidi digunakan untuk menyapu? Jawabannya tentu saja tidak. Jadi, lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri dari beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan
Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Nah, berikut ini contoh-contoh lain sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap yang pertama adalah sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, membimbing adik mengerjakan pekerjaan rumah atau PR, kemudian hidup rukun dengan semua orang, saling membantu, saling menghargai walaupun berbeda suku, agama, pendapat, dan lain-lain. Kemudian, tidak memberi kesempatan orang untuk berbeda agama dengan kita untuk beribadah. Adapun sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah berebut mainan dengan adik, mengejek orang lain, bertengkar karena berbeda pendapat dan ingin menang sendiri, kemudian tidak menghargai, dan yang terakhir adalah menjelek-jelekan suku dan agama orang lain. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.